Kita semua tahu bahwa bila ditarik jauh mundur ke belakang, asal-usul manusia dan hampir semua hewan di muka bumi berasal dari ikan purba yang naik ke darat dan berevolusi menjadi hewan darat. Lantas apakah di masa depan sejarah akan berulang dan kita akan menjadi manusia ikan? Yang jelas manusia terus berkembang dan selalu ada banyak hal yang perlu dipelajari. Suka atau tidak, kenyataannya manusia memang terus berubah dan berevolusi sampai saat ini. Sebagai makhluk hidup, kita mengalami perubahan struktur tubuh yang berlangsung sangat lama. Hal ini merupakan karakteristik dasar kita yang ingin selalu mendapatkan peluang bertahan hidup yang lebih baik. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa tubuh kita merinding saat kedinginan? Sebenarnya ini adalah refleks yang tersisa ketika nenek moyang kita memiliki bulu. Begitu juga dengan gigi bungsu yang menunjukkan evolusi pola makan kita dengan nenek moyang. Bukti lain terkait perubahan pola makan ini ada pada usus buntu. Yang dulunya membantu makanan yang kebanyakan dari tanaman, saat ini makanan kita jauh lebih beragam dan tidak lagi membutuhkan usus buntu. Ini adalah bukti dan sisa-sisa dari evolusi kita sebagai spesies manusia modern atau Homo sapiens. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana evolusi kita saat ini? Dan akan seperti apa bentuk manusia di masa depan? Apakah perubahan iklim akan membawa kita hidup di bawah air dan menjadi manusia ikan seperti Aquaman? Ngomongin soal Aquaman, di Indonesia ada satu kelompok etnis yang hidupnya sering disebut-sebut seperti manusia ikan. Yap, kamu benar, mereka adalah orang-orang suku Bajo. Sama seperti kehidupan bawah laut yang masih menyimpan banyak misteri. Para ilmuwan juga masih bertanya-tanya tentang asal-usul suku Bajo. Banyak versi tentang dari mana mereka berasal, mulai dari sekedar legenda sampai penelitian ilmiah. Ada yang mengatakan orang Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Dasar teori ini adalah cerita legenda tentang Putri Johor. Tapi pandangan ini dasarnya terlalu lemah. Memang secara dongeng ada keterkaitan. Tetapi tidak ada bukti arkeologi atau linguistik yang menunjukkan kalau orang Bajo berasal dari Johor. Ada juga teori dari Robert Blues, seorang ahli linguistik yang beranggapan suku Bajo berasal dari muara Sungai Barito. Mereka mulai melaut pada tahun 800 Masehi dan menetap lebih lama di wilayah Sulu, Filipina. Kemudian setelah agama Islam menyebar pada abad 15, orang Bajo mulai bermigrasi ke selatan, terus menyebar hingga ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini, mereka menghuni wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, Filipina, hingga Malaysia. Orang-orang suku Bajo alias Bajau telah hidup sebagai pengembara lautan selama ribuan tahun. Laporan Segatai dan Abrahamson di jurnal Human Evolution menyebutkan, orang Bajo rata-rata menghabiskan 60% dari waktu kerja harian di bawah air. Itu berarti mereka secara rutin menghabiskan waktu paling sedikit 5 jam sehari di dalam air. Itulah kenapa orang Bajo kerap dijuluki gipsi laut. Bayangkan, mereka mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan waktu lebih dari 13 menit untuk mencari ikan, gurita, kerang, rumput laut, teripang, dan berbagai jenis makanan laut lainnya tanpa memerlukan peralatan selam. Ini tentunya contoh sebuah evolusi yang sangat menakjubkan. Mengingat rata-rata manusia cuma bisa menahan nafas di bawah air selama kurang dari 1 menit. Jadi apakah gaya hidup unik suku Bajo ini bisa membuat mereka berevolusi untuk suatu saat menjadi Aquaman? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Melissa Lardo dalam penelitiannya yang berjudul Adaptasi Fisiologis dan Genetik Terhadap Penyelaman di Pengembara Laut. Jawabannya ya, mereka sedang berevolusi. Gaya hidup unik suku Bajau ternyata nggak cuma berasal dari kebudayaan mereka, tapi juga diperkuat oleh adaptasi fisiologis terhadap penyelaman dan hipoksia atau kekurangan oksigen yang dialami saat menyelam. Seperti mamalia penyelam lainnya, manusia juga memiliki respon khusus ketika menyelam, yang dipicu oleh pernapasan dan kondisi tubuh yang terendam di dalam air dingin. Respon fisiologis ini diantaranya adalah bradikardia yang mengurangi konsumsi oksigen.
Lalu vasokonstriksi perifer yang memprioritaskan aliran darah ke organ-organ yang paling sensitif terhadap kekurangan oksigen. Serta konstruksi limpa yang memompa pasokan sel darah merah beroksigen ke dalam sistem peredaran darah. Secara saintifik, adaptasi-adaptasi ini berkontribusi pada kemampuan luar biasa suku Bajau dalam menyelam dan bertahan di bawah air untuk jangka waktu yang lama. Melissa meneliti 2 desa tepi pantai yang terletak sekitar 25 km di Semenanjung, Sulawesi Tengah. Desa-desa ini sebagian besar dihuni oleh penduduk dari etnis Bajau yang hidup di laut dan etnis Haluan yang hidup di darat. Kamu tahu nggak? Ada ribuan penelitian tentang mamalia laut yang telah mengonfirmasi bahwa ukuran limpa mereka cenderung lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat. Dan hasil penelitian Melissa menunjukkan bahwa ukuran rata-rata limpa pada suku Bajau memiliki ukuran 50% lebih besar dibandingkan dengan suku Saluan, kerabat terdekatnya yang tinggal di darat. Suku Bajau telah terpisah dari suku Saluan sejak 16.000 tahun yang lalu. Dan selama itu juga, suku Bajau telah menghabiskan kehidupan generasi-generasi mereka di laut. Bahkan anak-anak suku Bajau mulai belajar berenang sebelum mereka mampu berjalan. Proses adaptasi dalam lingkungan laut inilah yang menyebabkan perkembangan limpa suku Bajau yang lebih besar. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan evolusi suku Bajau telah mengalami adaptasi unik terkait dengan ukuran limpa dan respon mereka terhadap penyelaman. Hal ini menambahkan bukti baru tentang adaptasi genetik luar biasa yang terjadi dalam sejarah evolusi manusia. Para peneliti mengidentifikasi beberapa gen dan menemukan ada gen tertentu yang berkaitan dengan fungsi tiroid dan ukuran limpa. Limpa merupakan organ penting dalam aktivitas menyelam. Ketika seseorang menahan napas atau berada dalam tekanan yang tinggi di bawah air, limpa memiliki peran penting dalam melepaskan lebih banyak oksigen ke dalam darah. Hal ini memungkinkan tubuh untuk tetap memperoleh pasokan oksigen yang cukup selama masa penyelaman yang panjang, atau dalam kondisi yang mengharuskan tubuh menghemat oksigen. Sementara hormon tiroid diketahui mengatur produksi sel darah merah selama perkembangan awal setelah kelahiran. Oleh karena itu, ukuran limpa yang lebih besar pada suku Bajau mungkin mencerminkan volume sel darah merah yang lebih tinggi. Mutasi genetik ini dapat memberikan keuntungan biologis bagi orang Bajau, dengan meningkatkan jumlah sel darah merah dan kapasitas untuk menyimpan oksigen. Bila proses ini terus berlangsung meski dalam waktu lama, orang-orang Bajau akan membentuk karakteristik sendiri, bahkan memisahkan diri dari Homo sapiens. Proses ini disebut sebagai spesiasi atau proses yang menciptakan spesies baru. Spesies manusia yang bisa bernafas bahkan hidup di dalam air. Ya, aquaman dalam arti sesungguhnya. Seperti adaptasi ekstrim lainnya yang pernah dialami manusia, evolusi suku Bajau juga dipengaruhi oleh praktik budaya baru. Tapi sangat disayangkan melihat cara hidup suku Bajau yang diperkirakan tinggal sekitar 1 juta populasi semakin terancam. Adanya tekanan program pembangunan modern dari pemerintah mendesak gaya hidup suku Bajau untuk tidak lagi berpaut dengan laut. Bahkan di beberapa wilayah, komunitas suku Bajau didaratkan, alias didesak untuk tinggal di darat sebagai simbol kemajuan dan meninggalkan gaya hidup di laut yang dicap tertinggal. Permintaan pasar yang tinggi juga telah mendorong suku Bajau untuk mengubah kebiasaan mereka dari mencari ikan dengan teknik penyelaman tradisional yang ramah lingkungan ke cara-cara yang lebih praktis dan destruktif. Aktivitas menangkap telah digantikan oleh cara-cara modern yang jauh lebih merusak alam, seperti penangkapan ikan dengan dinamit atau dengan sianida. Akibatnya dalam beberapa dekade terakhir, banyak orang Bajau yang terpaksa pindah ke daratan karena berkurangnya sumber daya laut dan perubahan lingkungan. Selain itu, suku Bajau telah beralih dari membuat perahu tradisional dari kayu ringan yang sekarang terancam punah menjadi perahu yang lebih berat. Hal ini memaksa mereka untuk menggunakan mesin dalam perahunya, yang artinya mereka membutuhkan uang untuk membeli bahan bakar. Suku Bajau juga mulai melepaskan gaya hidup nomaden yang sebelumnya merupakan bagian dari identitas dan keberadaan mereka. Ada stigma negatif terhadap gaya hidup nomaden yang telah mendorong suku Bajau untuk menjadi lebih menetap di satu tempat. Perubahan ini membuat orang Bajau yang awalnya hidup mandiri dari hasil laut menjadi ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pergeseran cara hidup ini tentunya juga mengubah evolusi suku Bajau. Proses evolusi yang mengarah pada ukuran limpa yang lebih besar tidak akan berkembang lagi.
Dengan meninggalkan kehidupan di lautan, di mana penyelaman merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari. Ada kemungkinan bahwa adaptasi fisiologis mereka terhadap lingkungan laut akan berhenti. Dengan demikian, proses evolusi yang telah menjadikan suku Bajo dikenal sebagai manusia ikan mungkin akan berhenti atau bahkan mundur.